Saudara, saya ingin melengkapi apa yang minggu lalu sudah kita pelajari. Kita belajar tentang lembah raja minggu yang lalu. Dan hari ini saya ingin kita belajar fokus tentang roti dan anggur. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat dari sisi yang agak berbeda dari yang biasa kita fahami. Istilah yang dia pakai itu mengacu kepada suatu hari akan ada pesta perjamuan kawin anak domba di mana Yesus akan bersatu dengan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Maka segala yang dia katakan dalam perjanjian baru terutama, itu menggambarkan akan hal yang semacam itu. Nah, pengertian akan apa yang Tuhan maknai dengan semua pernyataannya, itu penting buat kehidupan kita hari demi hari pada saat kita masih hidup di dunia. Saya ingin buktikan dengan beberapa ayat yang menggambarkan akan hal itu. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-11. Lihat pada ayat yang kedua. Alkitab berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu. Jadi siapa yang sadar dirinya adalah tunangan Kristus hari ini? Lambaikan tangan saudara. Nah sekarang mari kita lihat yang Tuhan Yesus katakan. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saya mau ajak Anda melihat sekarang akan tradisi bagaimana orang Yahudi kalau dia melamar seseorang menjadi tunangannya dan satu kali kelak akan menjadi istrinya. Well, Anda mengerti biasa laki perempuan dan kemudian mereka saling jatuh cinta. Ayat yang Tuhan ucapkan, yang Yesus katakan ini jelas mengacu kepada sebuah proses dari pertunangan sampai kelak menjadi sebuah pernikahan. Maka ini yang terjadi sebetulnya. Si pria akan melamar si wanita tentunya. Dan ketika dilamar, dia datang dengan orang tuanya. Lalu kemudian dia menyatakan maksudnya. Dan orang tua kedua belah pihak akan mulai bicara. Dan pada waktu mereka mulai bicara, kelihatannya oke, maka dimulailah sebuah proses sebenarnya, mulai bicara yang namanya mas kawin. Nah itu proses. Ya dari pihak wanita berkata, ya aku membesarkan anak ini, sekarang kau mau ambil. Jadi harus ada negosiasi saudara. Tawar-menawar, negosiasi. Lalu kemudian ini yang terjadi. Si pria ketika dia sudah deal ya dengan orang tuanya, lalu kemudian diberikanlah apa yang diminta oleh orang tuanya, lalu si pria ini akan menuangkan anggur. Dituang anggurnya. Setelah dituang anggurnya, kemudian disodorkan, taruh di meja begitu. Atau sodorkan. Dan itulah penentuannya. Kalau detik itu si wanita mau meminumnya, maka itu artinya diterima. Dan kalau dia detik terakhir berkata, oke, kelihatannya nggak meyakinkan pria ini.
Dan dia bilang, tidak. Maka anggur ini tidak diminum. Ngerti saudara? Nah, itu gambaran. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu istilah di urusan ini. Karena begitu diminum anggurnya, tanda si wanita berkata, baik aku terima lamaranmu, ini enggak main-main. Sejak hari ini aku tidak akan dengan siapapun, dengan pria manapun. Dan biasanya dia tutup mukanya dengan cadar dan sebagainya di beberapa budaya. Lalu laki-laki ini akan pulang. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Apa yang dikerjakan? Dia akan kerja. Tergantung seberapa pekerjaannya. Dari hasil kerjanya itu, apa yang dilakukannya? Dia membangun sebuah tempat. Biasanya dia bangun sesuatu nempel dengan rumah orang tuanya. Minimal satu kamar dia bangun, atau kalau dia punya kemampuan, dia bangun lebih gede dari itu. Bapaknya tidak ikut campur, dia hanya mengawasi pekerjaan daripada anaknya. Hanya itu. Dan si anak tidak bisa menentukan kapan waktunya nikah. Karena tergantung dari bapaknya. Kalau bapaknya melihat bahwa oke, ini sudah jadi, engkau boleh menikah, baru kemudian diberi pengumuman. Baru kemudian bapaknya berkata, ya sudah sana diomongi, tanggal sekian ya kita mau datang, kawinan. Jadi kemudian setelah bapaknya melihat itu, dia berkata begini, oh oke, selesai ya, beritahu tanggal sekian kita datang. Nah itu jamnya nggak pernah jelas. Karena prosesnya waktu berangkat sampai ke rumah mempelai ini, nggak tahu biasanya molor. Makanya kalau Anda baca cerita tentang 5 gadis yang bijak dan yang bodoh, itu soal memperkirakan ini. Kira-kira kapan, persediaan minyaknya harus bagaimana. Itu ngitung, saudara. Nah sekarang saya balik lagi. Maka si pria kerja, seperti kata Yesus, aku pergi kepada Bapa, menyediakan rumah bagimu, tempat bagimu. Nanti kalau sudah siap, dia akan balik. Tapi ini yang terjadi. Selama dia membangun, apa yang dibuat? Mereka tidak sekedar kirim SMS. Si pria ini secara berkala ngirim sesuatu kepada tunangannya. Biasanya apapun untuk mempersiapkan membuat wanita ini bisa punya gaun pengantin yang terbaik. Jadi di rumah bapaknya dia kerja, menyiapkan tempat, menyiapkan rumah buat mempelainya. Secara berkala dia kirim akan supply-nya supaya mempelainya siap dan pakaiannya indah. Sebenarnya apa kaitan dengan kita? Dengarkan baik-baik saudara, ini luar biasa. Yesus dalam perjamuan yang terakhir, ada 12 orang muridnya di depan dia. Bahkan yang satu sebenarnya, Yudas juga di situ. Dan setelah mereka makan Paskah, tiba-tiba Tuhan mengambil roti. Dan dia memecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Saudara, saya melihat inilah bentuk lamaran Tuhan buat Anda dan saya. Dia berkata, aku tidak bawa berlian, aku tidak bawa emas, aku tidak ingin menghina kalian, karena emas di surga itu aspal. Kalau ada orang lamar bawa aspal sebongkah, Anda dalam masalah. Dan buat Tuhan emas itu aspal.
Dia bilang, aku tidak bawa apapun. Aku bawa pemilik dari langit, bumi, dan segala isinya. Diriku sendiri. Maukah engkau bersatu dengan aku? Dan sebagai mas kawinnya, aku berikan diriku sendiri. Dia pecah. Dan dia berkata, makanlah. Ini digambarkan peristiwa lembah raja. Melkisedek menyongsong Abraham. Sebab Tuhan berkata, nenek moyang dari semua orang yang percaya harus mengalami ini dulu. Ketika Abraham makan dan Abraham minum, dia berkata, aku terima lamaran Tuhan, El Elyon. Tapi Yesus membaharui perjanjiannya dengan perjanjian baru, dengan New Covenant. Dia berkata, bukan lagi roti dan anggur, tapi mas kawinku adalah tubuhku sendiri. Dan waktu engkau minum cawan ini, engkau mengiyakan akan lamaranku. Ngerti? Dia bangun rumah buat Anda dan saya. Pak, bahannya dari apa, Pak? Bahannya dari ketaatanmu. Dengaran saudara. Selalu ada dua arah. Dua arah. Satu, bagian kita, bagian Yesus membangun rumah. Tapi bahannya bukan dia ambil sendiri. Bahan membangun rumah Anda dan rumah saya di surga dari ketaatan kita. Ketaatan kita kepadanya membuat setiap kali apapun itu naik. Dan menciptakan bahan-bahan untuk menghasilkan rumah buat kita di surga. Yesus berkata, aku sediakan tempat bagimu. Dan saya percaya sebetulnya artinya dia berkata, tapi berikan aku bahan daripadamu. Berikan ketaatan, berikan kekudusan, berikan kerendahan hati, nak. Berikan kejujuran. Berikan kau mengasihi aku, berikan cintamu padaku, berikan hatimu. Semua buah roh yang keluar dari hidup kita, itu bahan untuk membangun akan rumah buat kita sendiri. Tapi di sisi lain, ini yang ajaib. Si pria dari waktu ke waktu akan memberikan banyak hal kepada mempelai wanitanya atau tunangannya, supaya dia bisa menyiapkan gaun yang terbaik. Dan itu sebetulnya seperti Tuhan mau berkata, selama kau di dunia jangan pernah khawatir, aku akan supply hidupmu dengan semua blessing, bukan hanya jasmani, tapi berkat-berkat rohani, kekuatan yang ajaib, Roh Kudus yang menyertai engkau, firman yang menguatkan, memuaskan akan rohmu, memberi makan manusia rohmu. Dan bahkan aku akan memberi engkau sebuah kelimpahan yang luar biasa. Amen, saudara. Pada waktu Anda makan roti ini, engkau berkata, aku terima Tuhan lamaranmu. Aku mau jadi tunanganmu. Dan kelak aku jadi mempelaimu. Lalu engkau minum cawan ini. Dan pada waktu engkau minum cawan ini, selesai engkau minum, engkau berkata, Tuhan, sah, aku terima mas kawinmu, yaitu tubuhmu sendiri. Dan aku terima pengesahannya, yaitu darahmu sendiri. Alkitab berkata, the life is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. Wow. Dan begitu Anda minum, bukankah Yesus betul-betul bayar mas kawinnya dengan mati tubuhnya hancur di atas kayu salib. Darahnya habis dicurahkan dan darah itu berkuasa
Dan hari yang ketiga dia bangkit. Dan tidak berapa lama kemudian dia naik ke surga. Siap-siap. Nah, sekarang lihat bagian kedua. Apa artinya Tuhan mendandani kita? Sekarang mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-6. Matius 6 mulai ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Stop dulu. Saudara jangan berpikir ini pakaian-pakaian yang kita pakai sekarang ini. Bukan. Kalau Anda mempelajari terjemahannya bukan sekedar pakaian tapi outer garment. Itu pakaian luar atau jubah. Ya, ini jubah. Nah, jubah itu satu di antaranya adalah simbol status. Ada orang-orang yang punya jubah yang sangat indah. Ada orang-orang yang punya jubah seperti Bartimius. Seorang pengemis yang buta. Nah, buat orang yang di bawah, jubah itu berfungsi juga sebagai selimut. Nah, itu yang di dalam Taurat dikatakan tidak boleh dipakai sebagai agunan kalau orang utang. Karena itu selimut buat dia. Tapi kalau Anda baca nanti, ini bukan bicara jubahnya atau model seperti Bartimius. Dari mana kita mengerti? Ayo kita baca lagi. Matius 6, 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah sekarang perhatikan saya mau jelaskan. Yang pertama dia berkata, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Terjemahan bebasnya, mengapa kamu khawatir akan pakaian luarmu atau jubahmu? Dan dia menggambarkan seperti bunga yang di padang, dibandingkan dengan Salomo dan kemegahannya. Tapi ini jubah, simbol daripada status, kehormatan, kebaikan Tuhan, keajaiban, apapun namanya. Nah zaman dulu orang Yahudi yang kaya, itu kalau pakai pakaian nggak seperti kita. Dari ujung kepala sampai telapak kaki itu kalau dihitung, yang dikenakan nempel di badannya, itu 18 potong. Anda paling-paling berapa? Kita berapa? Yang Anda pakai jas, pakai dasi, hitung semua dasinya, hitung berapa? Nggak sampai 10 lah, kaos kaki, sepatu, berapa coba? Orang Yahudi total 18. Nah yang nyentrik saudara, itu ada selop khusus yang mereka pakai, di dalamnya itu ada parfumnya. Coba sekali-sekali sepatumu dibuat di model begitu. Karena kebanyakan sepatu kita, baunya membuat iblis pun pingsan. Nah, orang Yahudi itu nyentrik, kalau sudah kaya banget saudara, itu di selopnya, kalau diinjek, bisa keluar parfumnya. Bayangin, jalan pun harum. Jadi kalau diikuti oleh banyak kupu-kupu itu mungkin senang dia kali ya. Apa itu? Harum. Dia kalau jalan aja harum. Itu orang kaya zaman itu. Nah Tuhan bicara outer garment. Itu yang sabuknya saja seringkali banyak berliannya. Dan dia berkata, mengapa kamu khawatir akan outer garment? Lihat dong bunga di padang. Aku mendandani lebih daripada Salomo dalam kemegahannya. Dan dia berkata, bukankah tidak lebih lagi Tuhan akan mendandani kamu? Siapa yang ingin didandani Tuhan? Angkat tangan. Anda harus mengharapkan itu.
Sekali lagi saya mau tanya, siapa ingin dandani Tuhan? Angkat tangannya. Yes. Jadi dilihat itu enak, saudara. Di surga nanti itu enggak ada compang-camping. Oke? Dengerin baik-baik. Yang menarik adalah kata mendandani itu, kalau Anda lihat di Strong Concordance, itu ada satu kata yang akar kata, yang artinya apa tahu? To invest, tanam modal. Jadi kalau Tuhan itu mendandani saudara, berarti ini, bukan sebagai seorang ayah atau kekasih yang memanjakan anaknya. Bukan. Dia bukan asal memberikan sebuah kemewahan yang sampai gilani itu, enggak. Sebab kata mendandani itu asalnya dari kata yang artinya to invest, tanam modal. Ini yang terjadi. Tuhan lihat dengan pundi-pundinya dia jalan. Lihat saudara, ikut angkat tangan. Tuhan berkata, oke, aku mau dandani dia. Begitu ketemu dengan saudara, dia akan melihat begini. Ini akan jadi investasi buruk atau investasi baik. Aku sediakan urapan. Kalau aku berikan ke dia, ini jadi investasi baik atau tidak baik. Dan tiba-tiba dia bilang, akunya terlalu besar. Kalau urapan tak tambahi akunya dia, jadi kurapan ini orang. Dia bilang, jangan. Apapun yang dia mau berikan ke kita, dia harus meyakinkan dirinya, itu membuat kita jadi ajaib dan indah. Bukan sebaliknya. Dia ketemu satu orang lagi. Dia nangis-nangis minta berkat. Tuhan berkata, aku mau nak. Dan dia lihat lagi. Aku mau dandani kamu. Tapi sebetulnya dia mau berkata, aku mau investasi. Apakah waktu aku berikan kekayaan ini membuat kamu jadi lebih cinta kepadaku, cinta jiwa-jiwa, mengasihi banyak orang, memberkati banyak orang, atau membuat engkau jadi orang yang vulgar, yang bermewah-mewah, dan kemudian hancur hidupmu. Dan di situ menentukan sebetulnya seberapa Tuhan bisa mendandani Anda dan saya. Dengan kata lain, seberapa Tuhan bisa berinvestasi dalam hidupmu dan hidup saya. Tapi Tuhan berkata, aku mau mendandani kamu. Tapi sebetulnya dia berkata, ini investasi loh nak. Bisakah kembali untuk kemuliaanku? Bisakah kembali untuk yang lain diberkati? Bisakah kembali dan tetap membuat kamu tidak terikat dengan harta? Sebab keindahan itu bukan dalam ketamaannya, tapi Anda mengendalikan kelimpahan dengan baik. Kalau Anda membaca kitab Esther, saudara, itu wanita-wanita, para gadis, kira-kira mungkin hampir setahun ya, dilulur, pokoknya badannya dibersihin habis lah. Tes terakhir itu nanti saudara, dia dimasukkan di gudang harta dari raja. Dia boleh pakai apapun yang dia mau pakai. Dan kemudian baru menghadap raja. Saudara, kalau Anda membaca Alkitab, gunakan sedikit imajinasimu. Ini gadis-gadis dipingit, diambil dari setiap daerah yang paling cantik, setahun dirawat badannya, diajari berbagai kelakuan yang baik, tapi yang di dalam tidak bisa diketahui. Maka
tes terakhir adalah mereka dibawa masuk ke gudang perbendaraan kekayaan raja, dan dia boleh pakai apapun yang dia mau pakai. Dan itu menjadi miliknya. Saudara, bedanya Esther adalah dia hanya mengenakan yang dianjurkan oleh sida-sida. Dan sida-sidanya berkata, kamu pakai ini dan pakai ini. Yang lain, kemilau yang lain kamu singkirkan. Kamu ambil untuk kamu ini dan untuk kamu begini. Saudara, saya membayangkan inilah yang terjadi. Raja Ahasiweros tiap malam melihat badut, dan satu malam dia lihat ratu. Dia pilih ratu dengan cepat sekali, sebab yang lain badut. Tiap malam dia lihat badut, saudara. Tiap malam. Dan tiba-tiba datang seorang bernama Esther. Sida-sida sudah berkata, raja itu sudah bosan dengan kekayaan kayak begitu, kakean. Dia pilihkan yang kecil aja. Dia taruh. Dia bilang, lu pakai ini. Setelah semua sirkus jalan, saudara, datanglah the real queen yang sebenarnya. Esther jalan dalam keanggunan. Raja berkata, nah ini, yang lain cuman anggota sirkus. Kurang lumba-lumba satu sempurna. Menang tak? Itu fungsi Roh Kudus. Dia berkata, nak, kamu di sini aja. Jangan berlebihan. Nanti Tuhannya nek liatin. Tapi kalau hatimu ke dia, apa yang dia beri, semua itu milikmu. Ketika Esther jadi ratu, segudang itu miliknya. Sepatu 5 kilo boleh dia pakai. Gelang 300 renteng silahkan dipakai. Mahkota ratunya Goliat boleh dipakai. Tapi sisanya yang begitu luar biasa, milik siapa? Esther. Kalau pengen sirkus-sirkusan, boleh kadang-kadang. Tapi jangan ketahuan raja. Tapi Tuhan mau berkata, untuk dia nak, dengerin Roh Kudus. Dia bawa kamu step by step, nangkep apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Tuhan mau dandani Anda dan saya. Dengan seleranya, bukan jadi anggota sirkus, saudara. Tapi jadi queen yang sebenarnya. Prince and princess of God. Dan kalau Anda ngerti itu, dimulai dengan ini. Ribuan tahun sebelumnya, Abraham terima roti dan anggur. Dan dia mengembalikan 1/10 dari semuanya. Perpuluhan menjamin jatah el-elyon kita. Dan waktu Anda terima anggurnya, kita berkata, aku terima lamaranmu Tuhan. Siapa yang berbahagia ikut Tuhan Yesus? Mari berdiri bersama-sama.